Mbappe gemilang, PSG menang, petinggi Barcelona lempar serangan untuk Vini Junior. Joao Felix absen di El Clasico, Man City terancam degradasi di akhir musim Liga Inggris 2023-24. Ancelotti puji Jude Bellingham. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester City menang besar 3-1 Young Boys di Stadion Waangdorp Kamis 26 Oktober dini hari WIB. City lebih dulu memecah kebuntuan di menit ke-48 berkat lesakan Manuel Akanji. Young Boys membalas tidak lama kemudian lewat gol chip Jack Elia di menit 52. City kembali menjauh lewat gol Erling Haaland, penalti di menit ke-67 dan placing akurat di menit ke-86. Atas hasil ini, City nyaman di puncak klasemen sementara dengan raihan 9 poin. PSG berpesta saat menjamu AC Milan dalam laga grup F Liga Champions. Kampion Prancis ini menang 3 gol tanpa balas. Kylian Mbappe membuka skor PSG di babak pertama. Les Parisiens selalu menambah 2 gol di paruh kedua lewat gol Randal Kolo Muani dan Lee Kang-in. Hasil ini membawa PSG ke puncak klasemen grup F dengan 6 poin. Sedangkan AC Milan masih mendekam di dasar klasemen dengan 2 poin. Borussia Dortmund memetik angka penuh dari lawatannya ke Basecamp Newcastle United setelah menang 1-0 di matchday ketiga Liga Champions 2023-24. Di pertandingan yang digelar di St. James Park semalam, tim tamu patut berterima kasih kepada Felix Meka yang mencetak gol tunggal jelang turun minum. Hasil ini menempatkan Dortmund di urutan kedua grup F dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Di laga lain, Barca menang 2-1 atas Shakhtar Donetsk. Pelatih PSG Luis Enrique ungkap kunci kesuksesan timnya membantai AC Milan di matchday ketiga Liga Champions 2023-24. Menurutnya, ada peran besar Kylian Mbappe dalam keberhasilan yang diraih PSG dalam laga tersebut. Pasalnya, gol yang dicetak Mbappe dinilai Luis Enrique telah membuat PSG menjadi lebih tenang dalam menghadapi AC Milan. Padahal sebelum gol itu tercipta, mereka sempat kesulitan keluar dari tekanan tim tamunya. Laga Celtic versus Atletico Madrid berakhir imbang dengan skor 2-2. Pada laga itu, supporter Celtic mengabaikan larangan UEFA dan tetap membentangkan bendera Palestina. Dukungan supporter Celtic terhadap Palestina bukan kali pertama dilakukan. Mereka sudah mengibarkan spanduk Palestina di Liga Skotlandia pada 7 Oktober lalu. Meski laga baru akan digelar akhir pekan nanti, panasnya El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona sudah mulai terasa. Hal itu menyusul serangan yang diarahkan petinggi Barca kepada bintang Madrid Vinicius Junior. Wakil juru bicara dari direksi Barcelona, Michael Camps, menyebut jika cemoohan fans lawan pada Vini Junior bukan karena rasis seperti selama ini digaungkan. Ini bukan rasisme, ia layak ditampar karena bertingkah seperti badut dan pelawak. Vinicius Junior digadang-gadang akan segera dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia oleh manajer Real Madrid Carlo Ancelotti. Vinicius telah terpilih sebagai salah satu kandidat peraih Ballon d'Or 2023 yang merupakan hal yang tidak mengejutkan bagi sang pelatih. Kalau tidak sekarang, Ancelotti berharap sang penyerang bisa meraih penghargaan itu di masa depan. Arsenal sukses menciptakan kejutan tak terduga dalam laga matchday 3 grup B Liga Champions Rabu 25 Oktober. Kapal yang dinakodai Mikel Arteta ini menenggelamkan tuan rumah Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Kemenangan ini sangat berarti bagi Arsenal, mengingat mereka tidak pernah meraih kemenangan dalam pertandingan tandang Liga Champions sejak tahun 2016. Pemain berusia 20 tahun, Xavi Simons, yang dipinjamkan selama 1 musim dari PSG, mencetak gol ketiganya musim ini untuk tim Bundesliga RB Leipzig. Simons membantu RB Leipzig mengalahkan Crvena Zvezda 3-1 di Liga Champions. Itu adalah gol pertama Xavi Simons di turnamen sekelas Liga Champions. Tidak hanya itu, Simons juga menyumbang 1 assist pada laga tersebut. Penyerang Barcelona Joao Felix mengalami cedera dalam partai melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Alhasil bintang Portugal itu harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Akan menjadi sebuah kerugian jika Felix cedera parah. Pasalnya Barcelona akan bertempur kontra Real Madrid pada akhir pekan ini. Usai pertandingan lawan Shakhtar, Joao Felix akhirnya memberikan kabar gembira soal kondisinya. Sang pemain memastikan bahwa dirinya baik-baik saja.
Ada kabar terkait rasisme yang melibatkan Antonio Rudiger dengan staf pelatih Braga pasca pertandingan matchday ketiga Liga Champions. Terkait hal itu, bek asal Jerman buka suara di media sosial. Semua baik-baik saja, saya santai. Dia tak menghina saya secara rasial, kami hanya sedikit berselisih setelah pertandingan. Mari kita fokus pada hari Sabtu. Kabar gembira buat AS Roma jelang pertandingan melawan Inter Milan di San Siro pada Minggu 30 Oktober 2023. Paulo Dybala, sang striker Roma, sudah kembali melatih di lapangan Trigoria dan terus menggenjot stamina agar fit untuk bisa dimainkan menghadapi Inter Milan. Kembalinya Dybala akan memberikan tambahan kekuatan buat skuad Mourinho. Sejak didatangkan pada musim panas lalu, pemain Argentina itu memberikan kontribusi besar buat serigala ibu kota. Jose Mourinho diusir wasit pada laga lawan Monza karena perbuatan provokatifnya. Pelatih AS Roma itu menjawab tudingan yang menyebutnya sengaja mendapat kartu merah untuk menghindari Inter Milan. Banyak orang bodoh yang sudah mengatakan hal-hal yang cuma bisa dikatakan orang bodoh. Lebih bodohnya lagi, beberapa orang dari dunia sepak bola mengatakannya, "Saya pelatih Roma, saya ingin bersama tim saya." Bek Liverpool Andy Robertson menjalani operasi pada bahu yang cedera saat bermain untuk timnas Skotlandia, kata manajer The Reds Jurgen Klopp. Robertson sudah menjalani operasi dan semuanya berjalan dengan baik. Namun, Klopp tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Robertson untuk pulih. Namun yang terpenting, langkah pertama telah dilakukan. Cody Gakpo berpeluang untuk kembali merumput saat Liverpool menjamu Toulouse di Anfield pada laga penyisihan grup E Liga Eropa, Jumat 27 Oktober dini hari WIB. Sebelumnya penyerang sayap asal Belanda itu terpaksa menepi di 3 laga terakhir The Reds lantaran mengalami cedera lutut. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan Gakpo sudah bergabung dalam sesi latihan rutin The Reds pada awal pekan ini. Newcastle kalah untuk pertama kalinya dalam kampanye Liga Champions mereka. Kalah 1-0 melawan Dortmund di St. James Park. Striker Alexander Isak dan gelandang Murphy sama-sama harus diganti karena cedera. Manajer Eddie Howe mengatakan kehilangan Jacob Murphy dan Alexander Isak karena cedera dalam kekalahan Newcastle United melawan Borussia Dortmund merupakan pukulan besar. Everton terancam sanksi usai diduga melanggar financial fair play. Kasus dugaan pelanggaran FFP Everton dikomentari legenda Liverpool Jamie Carragher. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menyindir Manchester City yang tak kunjung dihukum atas masalah serupa. Dilansir dari Goal, Kamis 26 Oktober, City terancam pengurangan poin di Liga Inggris jika mereka terbukti melanggar aturan FFP. The Citizens pun bisa berakhir mentas di sepak bola non-liga akibat pelanggaran yang dilakukan. Premier League menginginkan pengurungan 12 poin untuk Everton untuk satu pelanggaran. Man City akan berakhir di National League North atau Divisi 6 Inggris jika Premier League mengusutnya. Bek Inter Milan Alessandro Bastoni oleh gol dikabarkan jadi bahan rebutan dua klub Premier League yakni Chelsea dan Manchester City. Inter sendiri sekarang ini beroperasi dengan kebijakan transfer yang ketat. Mereka berusaha mematuhi peraturan finansial yang ada. Laporan itu pun menyebut bahwa Inter mungkin bisa saja melego Bastoni supaya uangnya bisa digunakan untuk memperkuat area lain yang lebih membutuhkan. Inter juga diklaim siap melepas Bastoni dengan bandrol minimal 60 juta pounds. Jumlah itu tak akan jadi masalah bagi Chelsea maupun Manchester City. Agen Enzo Raiola menantang narasi seputar Cap Gianluigi Donnarumma sebagai pengkhianat di mata para penggemar AC Milan. Raiola mengatakan kliennya tidak pernah ingin meninggalkan Milan dengan status bebas transfer pada musim panas 2021. Raiola juga berbicara tentang julukan mengejek Donnarumma untuk Donnarumma dan ketika uang palsu dilemparkan kepadanya saat pembaruan kontraknya yang kontroversial dengan Milan. Itu adalah episode yang buruk. Presiden Real Madrid Florentino Perez disebut bakal kembali menyaksikan El Clasico di box direktur pada laga yang akan digelar di Montjuic 28 Oktober mendatang. Sebelumnya, Perez menolak menghadiri El Clasico kala laga dimainkan di Camp Nou. Hal itu merupakan yang pertama dalam karirnya sebagai presiden klub lantaran tensi kedua tim tengah memanas menyusul berita mengenai kasus penyuapan wasit yang melibatkan Barcelona. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengeluhkan kinerja wasit dalam pertandingan Sevilla versus Los Blancos akhir pekan kemarin. Usai laga, pelatih Italia mengaku tak bisa berkata banyak. Ia mengaku takut diancam hukuman karena membicarakan wasit. Xavi Hernandez, pelatih Barcelona, lalu memberi sindiran. Xavi sedikit setuju soal komentar Ancelotti terkait susahnya mengkritik wasit. Namun, pelatih Barcelona itu mengingatkan pentingnya bersikap sewajarnya.
Sejumlah fans Manchester City sudah lama berharap agar Calvin Phillips hengkang gara-gara performanya yang tidak menonjol. Namun, sejumlah fans ini ternyata malah protes jika Calvin Phillips merapat ke Newcastle menggantikan ex-penggawa AC Milan Tonali. Ternyata, Newcastle hanya mencari opsi pemain untuk dipinjam tanpa opsi membeli. Newcastle berpotensi memberikan tawaran kepada City pada Januari 2024 nanti. Status pinjaman itulah yang membuat para fans The Citizen merasa kesal. Liverpool mau tidak mau harus gigi jari. Pasalnya, menurut laporan Goal, hanya Real Madrid dan Manchester City yang dinilai layak merekrut Jamal Musiala dari Bayern Munchen. Saat ini, Real Madrid dan Manchester City memang dinilai sebagai dua klub terbaik Eropa. Manchester Biru bahkan baru saja berhasil meraih treble winners pertama mereka sepanjang sejarah. Musiala diperkirakan akan semakin tampil apik apabila mau bergabung dengan Los Blancos atau The Citizen. Neymar menanggapi klaim bahwa PSG setuju untuk menjualnya ke Al Hilal karena kondisi fisiknya. Laporan di kampung halamannya menunjukkan bahwa PSG bersedia melakukan kesepakatan dengan tim Arab Saudi di jendela transfer terakhir karena pemeriksaan medis mengisyaratkan lebih banyak masalah kebugaran yang dialami penyerang 31 tahun itu. Neymar lalu menanggapi apa yang dianggap sebagai berita palsu ketika memposting di media sosial. Jude Bellingham tampil mengesankan dengan kembali mencetak gol di Liga Champions. Dia mengantarkan Madrid menang tipis 2-1 atas Braga di pertandingan kemarin. Pelatih Los Blancos Carlos Ancelotti secara khusus memuji Bellingham. Bellingham adalah pemain yang sangat baik sampai ia mendapat masalah karena lapangan dan kami berharap dia baik-baik saja. Manajer Fulham, Marco Silva, menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun hingga 2026, 3 bulan setelah dia pertama kali ditawari kontrak baru. Kesepakatan Silva saat ini akan berakhir pada akhir Juni 2024. Dia memimpin Fulham kembali ke Liga Premier dari Championship di musim pertamanya sebagai pelatih, sebelum membawa mereka ke peringkat 10, finish liga tertinggi mereka dalam 11 tahun terakhir. Udinese resmi memecat Andrea Sotil setelah awal musim Serie A yang buruk dan diperkirakan akan mendatangkan kembali Gabriele Chiovi. Sotil telah mengambil pekerjaan itu pada musim panas 2022 dan membawa Friulani finish di papan tengah musim lalu. Namun, ia masih belum meraih kemenangan musim ini di Serie A dengan hanya mencatatkan 6 hasil imbang dan 3 kekalahan. Secara total, Sotil menjalani 50 pertandingan kompetitif bersama Udinese, mencatatkan 13 kemenangan, 19 kali seri, dan 18 kali kekalahan. Sotil dipecat bersama stafnya Gianluca Cristaldi, Jacopo Alberti, dan juga Eugenio Vasali. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!